Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok mobil yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Agya 1.0 tipenya TRD Sportivo Matic tahun 2014. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir dan bebas nabrak. Nah, mungkin kita akan berbagi sharing ya gitu kan. Nah, apabila kita menyukai mobil second, yang pertama kali kita lihat adalah tampilan dari luar serta tongkrongan dari mobil. Nah, mobil yang bagus dia posisi berdiri mobil masih simetris, tidak miring ke kiri dan ke kanan. Nah, terus untuk di bagian luar bodi, nah kita perhatikan ini adalah nut. Nut ini adalah batasan-batasan antara komponen bodi mobil. Nah, kita perhatikan nutnya itu, mobil yang tidak bekas tabrakan dia nutnya itu posisi masih simetris. Terus habis itu kita perhatikan juga bayangan yang memantul dari permukaan bodi. Nah, mobil yang bagus itu bayangan pantulannya itu masih lurus ya, tidak bergelombang. Nah, coba kita periksa sekeliling mobil, kita perhatikan masing-masing dari komponen bodi. Nah, oke, setelah kita perhatikan dan kita rasa cocok ya, jadi mobil aman, tidak bekas nabrak. Nah, oke, sekarang berikutnya kita ngelihat di bagian interiornya ya. Nah, kuncinya dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka dulu mobilnya. Oke. Nah, yang pertama kali apabila kita melihat mobil ya, kita masuk ke dalam ke dalam ruangan interiornya, itu kita perhatikan aroma dari ruangan ini. Nah, mobil yang bekas banjir itu biasanya aromanya agak berbau sengatnya atau apek, tidak mengenakan seperti itu. Nah, ini dia baunya masih enak. Nah, terus kita perhatikan juga ini di bawah sini. Nah, di sini jika komponen-komponen besi yang ada di bawah sudah berkarat, ada kemungkinan mobil sudah terkena banjir. Terus habis itu juga kita perhatikan pedal-pedalnya. Nah, karena pedal ini berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Jadi semakin tinggi kilometer pemakaian mobil, otomatis pedalnya akan semakin haus. Nah, terus kita perhatikan juga di bawah masing-masing jok. Jika bawah masing-masing jok itu ada bekas karat atau bekas lumpur, berarti ada kemungkinan mobil sudah terkena banjir. Nah, sekarang oke, kita masuk ke dalam interior mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, kita cek, pertama kali kita cek level oli. Terus habis itu juga untuk sistem pendinginnya ya. Jadi coolernya kita periksa seperti itu. Nah, kita periksa juga apakah ada rembesan-rembesan di mesin, terus habis itu di kaki-kaki. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus, sebentar saya matiin dulu radionya. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Jadi jika mobil nyalanya tersendat, ada kemungkinan dinamo starternya bermasalah atau pengisian akinya tidak bagus. Nah, dan getaran mesin yang masuk ke dalam kabin juga sangat minim. Kenapa? Karena jika getarannya terlalu berlebih, ada kemungkinan mesinnya itu perlu ditune up, dan ada juga kemungkinan engine mountingnya sudah bermasalah, sudah perlu diganti. Nah, mobil Agya ini kilometernya 17.000. Mobil ini tangan pertama. Jadi untuk ukuran tahun 2014 ya, mobil sudah 7 tahun, pemakaiannya sangat minim. Nah, untuk memeriksa mobil kilometernya sesuai, tidak di reset atau diturunkan, kita periksa juga rekod dari servis mobil tersebut. Nah,
mobil Agya ini dia servis record ya, dia servis record Toyota. Nah ini dia terakhir servis di kilometer 16.000. Nah berikutnya di 21.000. Nah seperti itu. Nah untuk Agya ini juga masih tersedia buku servis. Nah ini buku servisnya juga lengkap, terus buku pedomannya juga ada. Terus habis itu juga kebetulan pemilik mobil sebelumnya juga menyimpan semua gantungan-gantungan ganti olinya. Nah kita bisa periksa juga. Nah ini pemilik sebelumnya dia servis rutin Toyota, jadi setiap jadi dia tidak bergantung pada kilometer, tapi dia bergantung pada waktu. Jadi rata-rata hampir setiap 6 bulan dia ganti oli. Nah mulai dari awal ini 600, terus berikutnya juga berjalan terus. Nah sampai di terakhir di ini 9.800, ini 11.000. Nah terakhir ini di 14.000. Nah seperti itu. Oke. Nah berikutnya kita coba lihat mesin ya, mesin mobil ya. Oke, sekarang saya buka dulu. Saya buka dulu kap mesin mobil. Nah ini untuk buka kap mesin mobil. Oke, saya buka dulu kacanya. Nah untuk Toyota Agya dia mengusung mesin 1000 cc 3 silinder. Jadi mesinnya ini sama persis dengan kembarannya Daihatsu Ayla. Nah untuk memeriksa mobil ini bekas banjir atau tidak, kita bisa perhatikan dari dalam mesin ya, komponen-komponen yang ada di mesin, apakah ada bekas karat atau ada bekas lumpur. Terus habis itu mobil kita periksa juga sealer yang ada di kap mesin. Jadi mobil yang kap mesinnya tidak gantian, biasanya sealernya masih utuh, masih ada. Nah terus kita perhatikan juga apron. Ini besi yang melintang di depan, ini apron. Nah kita periksa juga apakah ada bekas ketokan atau tidak. Terus habis itu di samping-samping ini juga kita periksa apakah ada bekas ketokan, bekas las-lasan. Nah seperti itu. Oke. Nah jika kita rasa sudah aman, nah coba kita periksa yang lain lagi. Nah oke. Bagi yang mencari mobil hatchback ya, hatchback atau city car dengan kapasitas 5 penumpang, mungkin Toyota Agya ini salah satu pilihan yang mungkin bisa menjadi alternatif. Nah sekarang kita cek dulu di baris keduanya ya. Oh oke. Oh sebelumnya kita periksa dulu. Nah ini door trim juga masih bagus, masih aman. Ini agak sedikit ini lecet karena pemakaian, sedikit buram. Nah terus sealer di pintu juga masih aman. Nah oke. Nah sekarang kita periksa di bagian belakang. Nah ini juga door trim juga masih aman, masih bagus. Terus sealer di pintu juga masih aman. Oke. Nah sekarang kita coba duduk di baris ke 2. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya. Di Agya ini juga masih dapat ruang kaki yang oke, lumayan. Terus habis itu juga ruang kepala yang masih lumayan lah, ada 5 jari. Nah terus dia sandaran kepalanya 2, di tengah tidak ada, dan tapi bisa di adjust ya, dinaikkan atau diturunkan. Nah di baris kedua ini itu ada kantong ya, kantong penyimpanan di bangku. Terus habis itu di sini ada cup holder 2. Terus habis itu di sini juga ada cup holder 1, sama di sini juga ada cup holder 1. Oke. Nah di sini plafon juga masih bagus. Terus jok dia masih kain ya, masih orisinil kain, juga kondisinya juga masih bagus. Oke. Nah sekarang kita periksa di bagasinya. Nah ini untuk buka bagasi, sama ini untuk buka tangki bensin. Nah oke. Nah pintu bagasi juga kita periksa. Nah sealer di pintu bagasi juga masih aman. Nah terus di bagasi juga ukurannya juga lumayan lah untuk
2 kopor kecil juga masih masuk. Terus di bawah bagasi ini ada ban cadangan full size dengan dengan velgnya standar ya, sama dengan yang ada di mobil seperti itu. Nah, kita bisa meriksa juga mobil bekas banjir atau bekas nabrak dari sini, dari ruang penyimpanan ban cadangan. Nah, apakah ada bekas ketokan atau bekas cat ulang? Nah, oke. Nah, oke, sekarang kita tutup pintunya. Nah, salah satu indikasi lagi kita memeriksa bahwa mesin mobil bagus, kompresinya masih bagus, keluar embun di knalpot. Jadi embun air masih keluar di knalpot. Nah, ini untuk bensin, dia di bagian kiri. Nah, sekarang kita cek pintunya. Nah, ini door trim pintu masih bagus, masih aman. Sealer-sealer di pintu juga masih aman. Oke, nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa lagi pintu depan sebelah kiri. Nah, ini door trim masih oke. Nah, ini ada agak pudar ya karena pemakaian. Nah, ini sealer-sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, oke. Nah, di Agya ini tahun 2014 dia sudah airbag ya. Ini airbag, dual airbag. Terus habis itu juga pengaturan standar ya. Dia spion juga sudah elektrik tapi belum retract. Nah, untuk memeriksa mobil juga tingkat kehausan di setir juga perlu kita perhatikan. Nah, seperti itu. Oke, AC juga masih aman, masih dingin. Terus radio masih standar. Dia ada MP3 juga bisa CD ya. Terus di sini lampu hazard, di sini untuk pengaturan kecepatan AC, di sini untuk suhu AC. Ada ruang penyimpanan terbuka, di sini untuk power outlet ya, sama buat colokan lighter ya. Nah, sini ada cup holder 2 diametik. Terus ini rem tangan. Nah, di sini juga kita bisa meriksa bekas banjir atau enggak dari dalam kunci seat belt. Nah, ini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah, ini ada laci, tempat penyimpanan tertutup. Oke. Nah, di sini ada sun visor, dia belum ada cerminnya. Ini ada lampu baca, terus spion juga dia belum belum ada pengaturan buat silau atau tidaknya. Oke. Nah, mungkin itu saja ulasan mengenai Toyota Agya 1.0 tipenya TRD Matic tahun 2014. Jika berminat dengan mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi, terus harga, terus simulasi angsuran tercantum di video ini. Nah, kami untuk penjualannya ya bisa tukar tambah juga bisa, cash, kredit. Terus habis itu kami juga ada rekanan yang melayani kredit syariah. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan. Nah, dia memiliki area parkir yang luas. Nah, jadi kita puas untuk test drive kendaraan. Karena apa? Karena untuk memilih kendaraan second, yang penting itu kita melakukan test drive ya. Salah satu cara agar kita bisa melihat kondisi mesin, kondisi transmisi, terus kondisi kaki-kaki, terus habis itu ada getaran-getaran atau ada hal-hal yang aneh, itu kita bisa lihat jika kita melakukan test drive terhadap kendaraan. Dan juga dengan test drive kita juga bisa melihat mobil ini apakah sesuai karakternya dengan yang kita mau. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel agar kami juga bersemangat bikin video-video yang lainnya. Dan juga saya akan membuat review tentang test drive Agya ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.